It's the thought of PM when your heart just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, into that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. You know just how to bridge us with the right vibe, yeah. 'Cause there's no looking back, there ain't no one to prove we don't got this on lock, yeah. The wait is over, the time is not, so let's do it right. Yeah, we'll keep going and stay up until we see the sun rise. And we say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and leave just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to live. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. We don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, hey, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. Well, let me show you that we can keep the fire alive. 'Cause it's not over till the summer. Say one more time. Say, I wanna dance, the music's got me going, nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. Like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. We don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, hey, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. 'Cause we don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. We don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, hey, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. 'Cause we don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. We don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, hey, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. 'Cause we don't need permission to dance. Oke, semangat pagi. Apa kabar? Wih, pengen denger dong sekali lagi semangat pagi. IM Company. Ini ada yang di Zoom ya? Ada yang di Zoom. Halo, selamat pagi teman-teman yang ada di Zoom. Apa kabar? Sekali lagi apa kabar? Oke, wih, ada audio juga loh. Keren ya. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau nggak sayang, kenalan. Maksudnya gitu ya, kenalan. Oke, perkenalkan nama saya Zaki Deas Basuki Bayu Aji. Panjang ya? Panggilannya Damas, gitu ya. Jadi ya nggak tahu ya, itu dikasih nama oleh orang tua saya ya. Dan tapi sebelumnya saya mau ngucap thank you banget ya buat suhu saya nih ya, best friend saya juga Pak
Bro Indra Husin. Kasih tepuk tangan dong. Ya. Kalau ini kakak ya, kakak Nadine. Tepuk tangan dong ya. Dan suatu kebanggaan juga ya. Ternyata ada coach saya nih hari ini nih. Ya kan? Sungguh nih, coach RL singkatannya ya. Coach Rudi Lukito. Thank you coach ya. Saya 3 tahun kalau nggak salah ya, hampir 3 tahun tuh di coach oleh beliau ya, dari mulai awal gitu ya. Waktu itu cuma beberapa leader inti saya, terus habis itu semua leader-leader saya ikut coachingnya coach Rudi ya. Jadi thank you coach bimbingannya ya. Beliau juga Hapkido ya coach ya. Ya kan? Jadi kalau nggak KPI nggak sesuai, kita dibanting-banting tuh sama dia tuh. Ya, oke. Itu tadi ya. Oke, kita mungkin hari ini sesinya sesi motivasi ya katanya ya. Waktunya berapa lama bro? Terserah juga lah. Terserah ya. Sore. Sampai asar aman ya? Aman. Oke. Ini ada pointer mungkin jangan memang. Oke, perutnya aman ya. Oke, teman-teman kita langsung masuk aja ke materi. Katanya Pak Indra nanti ada sesi Q&A-nya, jadi mungkin kita banyakin di sana aja ya. Yes. So, judulnya hari ini 21 Juni ya sekarang 21 atau 20 ya? 21. Oh 21 ya benar ya. Oke. Level up life with Prudential ya. Jadi saya sebenarnya hari ini maksudnya bukan mau ngajarin teman-teman enggak, tapi saya hanya mau berbagi pengalaman saya hampir 20 tahun di Prudential. Itu aja ya teman-teman ya. Jadi kita kasih judulnya Level Up Life with Prudential. Saya langsung masuk ke slide. Oke, ya. Next saya yang kanan, baik kiri ya? Yang kanan ya, oke. Yang kanan. Oh, ke sini. Nah, halo Pak. Oke. Nah, halo ya. Jadi ini saya, ini istri saya, partner in love and life ya. Ini IG saya, boleh kalau mau di followan, kita saling followan, boleh ya, nambahin follower Pak. Iya. Gak apa-apa ya, oke. Nah, terus ada satu disclaimer teman-teman. Ya, disclaimer ini sangat penting ya. Jadi selalu follow leader Anda. Kalau saya misalkan sharing satu hal A gitu ya, tapi leader Anda ternyata bilangnya B, yang diikutin yang mana? Jangan C. Itu terlalu C itu kreatif ya. Bagus juga sih C kreatif, jangan yang C ya. Jadi teman-teman yang lebih tahu teman-teman adalah direct leadernya teman-teman atau leader aktifnya teman-teman ya. So kalau saya bilang A, leader teman-teman B ya ikutin aja yang B. Setuju ya teman-teman ya? Setuju ya? Salaman dulu dong sama sebelahnya. Follow direct leader. Oke, salaman dulu ya. Oke. Terus kalau udah, katanya kalau belajar itu mesti relax teman-teman ya. Jadi mesti relax, jadi kasih senyuman terbaik. Colek kanan kirinya. Ya senyumnya. Ya senyumnya. Nyolek aja masa nggak mau? Tapi prospek gimana? Salah colek tadi. Salah colek ya? Oh, oke. Kayaknya perlu nemenin saya di depan. Oke. Saya masuk ya. Nah, ini before saya di Prudential teman-teman. Ya, before-nya. Kita main tebak-tebakan aja ya. Ini beberapa puluh tahun yang lalu. Beberapa puluh tahun yang lalu ya. Ini masa SMA saya. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Saya yang mana nih? Ayo, saya yang mana ya? Yang mana? Yang kanan ini? Yang mana? Ada yang bisa nebak? Ini? Pakai helm. Hah? Depan tuh. Gondrong. Kamu jangan nebak bro, lu udah tahu. Yang mana? Ini. Ini. Dia doang. Ini saya kasih tahu ya, ini dulu teman bandel semua nih. Ini udah jadi venture capital director, ini udah jadi arsitek, ini direct marketing director, ini di bank, ini agen asuransi. Jadi saya yang ini teman-teman. Saya yang ini. Nah, salah kan? Salah tebakan kan? Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau ketemu orang kayak begini ya, ini dulu hitam, giginya doang putih ya, rambutnya gondrong, segala macam, kira-kira ada tampang agency builder ya? Kalau ngelihatnya dulu ya. Nah, ada ya? Mau nggak direkrut ya model beginian nih? Hah? Wah, anda kehilangan satu agency builder senior ya. Kalau nggak ya ini saya dulu ya, ini teman-teman saya yang lain, mereka udah pada jadi semua dan kebanyakan udah jadi nasabah juga sekarang. Ada beberapa yang udah jadi partner bisnis kita juga bareng-bareng gitu ya. Oke, jadi ini masa lalu saya yang akan menjadi masa depan ya. Jadi oke, saya langsung buka aja semuanya ya. Ini saya lahir di Jogja 13 April teman-teman.
Ya, tahunnya saya impetin dulu ya. Saya keluarga biasa punya saudara kembar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ya ke Halim naik bus ya ke Bandung, di Bandung manggil-manggil mukanya mirip-mirip kayak saya, manggil Damas, Damas, dia nggak nengok. Berarti si namanya, nah namanya Dimas, ya. Benar namanya Dimas. Gak kreatif ya, Damas dan Dimas, ya. Ipin nama Ipin. Udah jadi nasabah teman-teman, jangan di prospek, ya. Tapi belum jadi partner bisnis. So teman-teman kalau ketemu BOP-in aja nggak apa-apa. BOP-in sampai dia yes yakin, tapi NPA-nya kan? Ini Sri Mulat atau apa sih Bu? Ya oke, saya lulusan S1 Bina Nusantara, IT, ada yang IT di sini, ada binus, ada ya, IT ada IT, IT ada IT ya, percaya saya, IT memang model-modelannya begini nih. Nah, saya dulu juga begitu, kaku banget teman-teman, saya, waktu belum diproses di Prudential itu saya, IT itu saya kalau nggak dicolek mungkin nggak ngomong gitu ya, kalau sekarang kalau nggak dicolek nggak berhenti ngomong. Ya, IT saya pernah gini-gini pernah jadi bankers loh, teman-teman. Ya, saya dulu di Bank Niaga, belum CIMB ya, teman-teman ya. Masih dulu kantornya di Palatehan. Ada yang bankers di sini? Ada? Oh, ada. Bank apa, Pak? Bro. Bank Indeks. Oh, masih sekarang? Oh, udah enggak, bagus. Ya, oke. Pernah di sekuritas, dan yang menariknya ini nih dulu yang salah satu apa ya? Fase terendah dalam hidup saya itu saya punya 7 kartu kredit, utangnya banyak ya dan terus berbunga. Siapa yang punya utang? Siapa yang punya utang? Siapa yang punya? Benar bertanya, siapa yang punya utang 7 kartu kredit dan terus berbunga? Siapa? Jangan angkat tangan. Ya, itu yang terjadi dengan saya. Kalau sekarang mungkin pinjol pay later gitu ya. Relate ya. Nah ini dulu terjadi sama saya dan alhamdulillah setelah join Prudential kurang dari 1 tahun lunas semua teman-teman. Ya, jadi itu bersyukurnya ya. Jadi nggak pernah lagi diteleponin debt collector, nggak pernah didatengin surat cinta, udah nggak pernah dan seterusnya. Teman-teman ya itu masa lalu semua. Saya pernah jadi multi level juga pernah, ya. Sampai sekarang masih nggak sih member multi level? Masih, memakai aja. Kadang-kadang ditawarin sama nasabah nggak beli produknya nggak enak ya. Dan kalau biar nggak dikejar-kejar terus, salah satunya jalan apa? Join aja udah. Ya kan nggak bakal tawar-tawar, tapi jalanin nggak teman-teman, sama sekali nggak jalanin. Jadi saya cuma pakai produknya gitu ya sampai. Ini masa lalu saya. So masa depannya gimana? Ya masa depan saya ya kayak begini teman-teman. Ya nggak? Masa depannya ya ini di mana nih ya? Di mana ya bro ya? Saya lupa nih. Bukan di Harapan Indah Bekasi gitu. Bukan. Apa susah nyebutnya? On the throne gitu ya. Prudential sih hebat ya. Mobil kalian berhenti dulu. Star Club mau foto kita di situ ya. Jadi ini kehidupan kita saat ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kita sama-sama bareng-bareng foto di mana? Amsterdam, Brussels ya. Apalagi sekarang ada produk yang bagus banget ya. PSP ya. Nggak perlu medical langsung issue gile. Full IPI, full FYP. Luar biasa tuh 100%. Itu tahun ini doang loh teman-teman. Kabarnya tahun depan Mei November ya. Kabarnya setelah November atau tahun depan itu nggak 100% lagi. Jadi sekarang masih masa promosi teman-teman. Ya, so teman-teman ngelis lagi aja nasabah-nasabah yang udah sakit-sakitan gitu ya, udah klaim. Nah itu tawarin 250 juta. Udah deh tuh. Kita dapat API full FYP. Mantap? Salam PSP. Kanan kiri. Colek. PSP. Prudential saya, peace. Oke, lanjut. Ya, ini life cycle ya teman-teman. Katanya saya ada diminta sharing tentang apa sih mindset ya? Mindset terus tips-tips beberapa gitu ya. Tapi saya juga mau kasih quiz gitu teman-teman. Ya, ada satu quiz nih. Di sini yang Gen Z millennials ada? Atau pura-pura Gen Z millennials? Saya mau tanya dulu nih, Gen Z itu maksimal usia berapa sih? 26 ya?
macam-macam ya, ada yang 26, ada yang 28 gitu ya. Oke, berarti spesifik siapa yang usianya di bawah 28 dan ke bawah? Yo, Ya? apa? Bener Pak. Jangan saya bilang 28. Jujur. Puasa batal loh Pak, yang puasa kemarin. Jujur, ada? 28 kali 2. Berapa bro? Ini percaya. 28 pas ya? Wah, gua kasih quiz deh ya. Gua kasih quiz. Maju deh, maju. Bro siapa namanya bro? Maju aja, nggak apa-apa. Itu dikasih API loh. Coba bro, nama bro. Steven. Ya sini, madep ke sana. Steven. Namanya aja udah milik anda Gensi nih. Iya. Nggak ada nama Tarjo. Halo yang di Zoom. Oke. Nah pertanyaannya simple. Pada usia berapa sih bro, Steven? Lu mau ada di fase menikmati hidup? Usia berapa? Simple pertanyaannya. Dan define apa itu, deskripsiin apa itu fase menikmati hidup versinya Steven. Usia 30 sih kalau bisa. 30, oke. Udah pada lewat kan 30 Pak? 30 ya bro? Iya. Oke, 30. Definisi menikmati hidup tuh yang hidup yang seperti gimana sih sebenarnya, Steven? Bisa menjalani hobi, terus mau kemana aja bisa tanpa perlu mikirin biaya. Asik. Hobinya apa bro? Gym. Wih, benar ya. Udah nyobain pedal? Udah, Udah asik kan main pedal ya? baru sekali sih. Harus kayak langsung pengen lagi ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Teman-teman cobain pedal. Itu sekali main ya, pasti pengen lagi. Terus cari komunitas di Genzi, di pedal, pakai aplikasi Ayo, tau nggak? Ada yang tahu aplikasi Ayo? Itu saya coba pakai aplikasi itu ya. Kita kan main sama stranger tuh semua ya. Saya dapat baru satu partner bisnis dari situ, anak muda. Jadi coba pakai aplikasi Ayo untuk main pedal. Kenapa pedal? Karena menurut kita ya, pedal is the new golf with more fun and simple. Iya. Dan itu menengah ke atas itu. Marketnya bagus banget teman-teman. Tapi sayang ya, kalau saya main pedal di selatan, itu biru semua tuh. Iya. Oh ya, maksudnya rata-rata biru ya. Tapi kalau mainnya ya selatan ke Pondok Indah segala macam sampai ke barat ke utara, peak segala macam itu masih netral. Marketnya masih luas dan teman-teman bisa buka market untuk selling maupun untuk rekrut. Ya. Nah ini saya nanti sore pedal nih, sepatu pedal. Nanti sore nih. Ya. Oke, balik lagi ke Steven. Umur 30 pengen bisa hobi macam-macam, pengen bisa jalan-jalan segala macam gitu ya. Kira-kira tuh kamu bakal punya aset berapa pada saat fase menikmati hidup itu? Menurut kamu cash liquid berapa? 10M. 10M. Tepuk tangan dong buat Steven. Ya. Dengan 10M, wah mantap deh. Sekarang udah full time atau masih overtime ya berarti ya? Oke. Background apa? Background kerja di mana? Sekarang kerja di perusahaan Taiwan. Oh, perusahaan Taiwan. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Steven ya. Thank you ya, udah sharing. Terus ada hadiahnya nggak? Ada dong. Bro, ntar gue reimburse ya. Pura-pura kabur nih. Oke, ada hadiahnya. Kantong kanan, kantong kiri. Kantong kanan, kantong kiri nih. Kanan. Yakin kanan? Nggak mau yang kiri? Kanan aja. Kanan aja. Iya. Nggak ada isinya loh. Biru nggak ada isinya. Tepuk tangan buat Steven ya. Oke. Kalau quiz pasti maju. Nah, teman-teman, ini biasanya saya brainstorming aja sih kalau untuk mau ngajak partner bisnis gitu ya. Karena di industri ini ya, kita harus kasih lihat seseorang tuh fase hidupnya, buka lagi pikirannya. Nah, biasanya saya pakai ini, bro, life cycle itu, ini versinya kita ya. Sekali lagi ya, disclaimer ya, nanti diskusi dengan direct leader teman-teman. Kan lahir usia 0, biasanya mulai 25 nih mulai kerja, betul ya? Nah, saya langsung buka aja deh. Ya, jadi ini adalah masa kita masih dependent keuangan, masih bergantung sama orang tua gitu ya. Terus usia 25 sampai 33 nih fase early karir. Kita mau starting karir tuh di sini, sama kita banyak belajar banyak hal lah
di sini ya dalam hal karir. Lalu 33 sampai 41 itu mid karir. Ya. 41 sampai 55 itu peaknya biasanya. Ya, baru setelah itu pensiun dan kita nggak tahu hidupnya sampai kapan. Nah, normally ini adalah fase menikmati hidupnya di sini nih. Ya, di sini adalah fase menikmati hidup. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, biasanya saya akan kasih pertanyaan yang nah jadi lu kalau boleh milih nih, lu mau menikmatin fase enjoying life bener-benernya lu itu di usia 55 and above atau sebelumnya itu. Kalau tadi Stephen bilang umur 30, wah bagus banget nih, kita bisa kunci nih, lock nih. Apalagi dia umur 28 ke umur 30. Masukin ke bisnisnya tuh gampang tuh. Jadi agency builder kan income 60 juta ke atas sampai 100 kan bisa tuh enjoying life. Itu masukin bisnis ke bisnisnya gampang. Nah, pada saat bertanya soal ini, nah baru di situ kita ngobrol. Oh iya, lu pengen usia 30 kayak bagaimana? Di situ kita masuk ke dia. Gitu ya. Bisa ya, kira-kira ya dipakai ini untuk menggambarkan mereka bisa enjoy itu di usia berapa? Mau di usia 55 atau sebelumnya. Ya. Nah, baru setelah itu biasanya ya work life balance itu apa sih? Gitu ya, cerita lah kita. Ada yang tahu work life balance? Gampang, tanya aja sama si ChatGPT, betul? Definisi work life balance versi Gen Z, keluar semua. Ya. Nah, gitu ya. Oke. Saya lanjut. Nah, ini saya kasih satu video ya. Video ini sebenarnya udah 20 tahun yang lalu saya lihat, cuman waktu itu versinya masih versi awal. Gitu ya. Kalau ini kita udah ada touch up sedikit. Boleh di play, IT? Play ya. Okay. We're on the road. We move from place to place, and oftentimes when I'm about to call it home, we'd have to move along. Life is a constant change. The friends we know, we meet along the way. Too soon the times we share form part of yesterday. 'Cause life's a constant change, and nothing stays the same. Oh no. Clouds that move across the skies are changing form for our very eyes. Why couldn't we keep time from moving on? Hold on to all the years before this moment's gone. Why must we live the days at such a frightening pace? We're all like clouds that move across the skies and changing form for our very eyes. Have we outgrown our Peter Pans and wings? We've simply grown too old for tales of knights and kings. 'Cause life's a constant change, and nothing stays the same. Oh no. Oke, jadi ya, thank you. Jadi video ini biasanya saya play pada saat udah ngobrol-ngobrol, terus nih bro lihat video ini. Nah, gitu kan di situ ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik ya. Pertanyaan-pertanyaan NLP sebenarnya. Saya belajar NLP dari Coach Rudy itu. Ya kan? Jadi kalau kita belajar NLP kan kita diajarin berkata-kata secara presisi. Gitu ya. Jadi
Ya, di video tadi itu kita udah kasih disturbing question yang membuat orang berpikir. Di situ kan ada pertanyaan 5 tahun ke depan gimana. Nah, di situ saya biasanya tanya, lalu lihat di kantor lu ya, coba lihat orang yang udah bekerja 5-10 tahun itu gimana. Nah, kira-kira nasib lu kalau lu tetap stay. Itu ya seperti itu. Ya, saya kasih disturbing question kayak gitu. Ya. Oke, itu video aja untuk memperhalus bridgingnya masuk ke penjelasan bisnis. Ya, oke. Kuis lagi nih. Kuis. Kalau ini boleh semuanya ya. Kuis ini boleh semuanya. Ya. Tapi buat yang partner aja sih. Buat yang agent. Gitu ya. Buat yang agent ya. Nih. Oke. Nah, apa sih insurance bisnis? Ada yang bisa jawab? Atau saya spesifikin lagi deh. Prudential business itu apa sih? Ada? Izin baru nih. Ya, maju yuk. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah loh di sini. Yuk, mana nih? Ya, kita learning something ya. Ada? Ayo nih, kantong kanan, kantong kiri masih berlaku nih. Depan, belakang, atas, bawah nih. Ayo. Masih ada nggak sih? Cek dulu. Aman. Ayo, masa nggak ada yang maju nih? Kalau nggak, kuisnya angus. Silakan. Maju. Ayo, maju. Oh, leader. Ya dong. Yang lain. Oke. Ongoing leader ya. Maksudnya belum ya. Makanya kalimat saya ongoing ya. Oke, maju kakak bisa. Iya dong. Senang ya dipanggil kakak ya. Enggak dong. Sini kak, sini. Mau difoto gitu. Oke. Kak siapa kak namanya? Kak Mega. Kak Mega, apa menurut Kak Mega prudential business itu? Bisnis mulia. Berat ya. Bisnis mulia itu gimana nih? Jadi ya emang kerjanya bantu orang aja dulu. Dia mindsetnya ya kita mau bantu orang, either di circle yang kita kenal dulu. Syukur-syukur memang orang yang nggak kenal tahu kita dan kita bisa bantu juga. Itu kan bisnis mulia. Bisnis mulia ya. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Mega. 1, minimal 2 poin. Oke. Cuma 2 loh. 1. 3 kurang 2, 3 kurang 1, 2. Satu lagi. Berdampak. Pekerjaan kita tuh berdampak. Oke, memberikan impact ya. Kadang Gimana? kita banyak kita lihat pekerjaan atau profesi yang ya udah lu take advantage buat diri lu sendiri aja. Take it for granted kadang-kadang ya. Oke. Tapi di sini kita nggak kerjain itu buat diri kita juga gitu. Jadi banyak orang mindsetnya yang bilang ini buat keuntungan lo sendiri. Enggak, ini kan komisi agent kita tahu lah ya, maksudnya paling cuma setahun 2 tahun lumayan kan. Selebihnya memang buat si nasabah sendiri gitu. Itu yang pingin aku coba edukasi ke orang bahwa maksudnya ini bukan buat kita, buat kamu sendiri gitu. Kalau kamu punya proteksi ya memang kamu sendiri. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Mega. Inilah semuanya saya ya, kalau kita sharing itu dapat pembelajaran dari orang lain segala macam. Dulu gue di asuransi sih. Lu di asuransi? Iya, gue asuransi. Oh, ternyata kamu yang nolong ketulak ya. Terus? Dulu aku ada asuransi, tapi begitu seiring berjalannya usia, punya pasangan, sekarang punya anak, baru kebuka bahwa maksudnya penting kita punya insurance. Oke, tepuk tangan sekali lagi Kak Mega. Kanan kiri Kak. Karena udah habis soalnya. Tadi udah ya. Cepetan duduk dulu di saya. Sambil kiri. Ya deh, yang kiri deh boleh. Kiri ya. Tadi biru ya. Merah. Baju. Tadi itu ya, saya ke ATM bawah, nyari yang merah nggak ketemu, jadi ya udah biru lagi. Makasih ya, Kang Mega ya. Oke, thank you Kang Mega. Sayang, udah ya, terusnya udah habis. Ya. Budgetnya udah habis dah. Oke, ada kuis lagi, cuman hadiahnya ntar bukan duit. Oke, jadi insurance bisnis ya, itu sebenarnya personal franchise sih sebetulnya ya. Jadi kalau tadi lihat dari sisi kita berdampak kepada orang lain, dari sisi kita secara
secara apa ke 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 masyarakat gitu ya, bisnis ini mulia segala. Tapi kita lihat di sini adalah lihat real bisnisnya, teman-teman. Nah, kalau kami melihatnya bahwa ini sebenarnya mirip kayak personal franchise, gitu kan? Kita punya lisensi untuk partnership sama Prudential untuk menjual suatu produk keuangan yang bisa memberi dampak ke masyarakat, gitu ya. Market di Indonesia masih berapa persen sih, teman-teman? Ternyata 78%, masih seksi banget, ya. Nah, jadi lalu setelah ini adalah personal franchise, berarti ini adalah bisnis untuk bangun aset untuk punya passive income yang sustain, teman-teman. Bukan passive income yang tahun ini ada, tahun depan ada, tahun ketiga udah nggak ada, keempat udah nggak ada. Tapi ini sustain. Kalau nggak saya nggak ada di sini 20 tahun, teman-teman. Atau leader-leader saya yang lain nggak ada di bisnis ini puluhan tahun, gitu kan? Jadi 2 poin inilah yang sebetulnya kalau kita dan partner bisnis kita tahu, teman-teman tahu bahwa kita tuh di bisnis yang keren banget tuh. Kita punya lisensi personal franchise untuk ngembangin persis kayak Alfamart, Indomart kan, ya. Dan kita bisa punya aset untuk jadi passive income, ya. Yang tahun lalu datang ke ALC ada leaders nih, terutama nih. Di situ kan ada talk show para MBB ya, bukan makan bergizi gratis ya, itu MBG ya. MBB itu multi billion builder, orang-orang yang income-nya minimal 10 miliar setahun, gitu ya. Di kantor kami tuh ada 3 orang, teman-teman, ya, yang income-nya tuh, yang dia kategorinya adalah MBB, multi billion builder. Gila nggak itu? Waktu itu kita dikasih lihat income dia, salah satu leader tuh yang berapa sebulannya? 9 miliar per bulan. Gila nggak? Dari konven 7, dari syariahnya cuma gila. Ya, jadi dan bisnis ini ya itu nggak ada ujungnya, teman-teman. End game-nya tuh nggak ada, teman-teman. End game-nya adalah kalau pada saat kita udah stop, kita nggak mau jalani bisnis ini lagi, tapi income-nya juga tidak berending, benar nggak? Bahkan bisa sampai kita warisin ke anak cucu kita, benar ya? Di kantor kami sekarang yang lagi sharing itu di acara seperti ini itu adalah generasi keduanya dia, ya. Jadi bisa diwariskan. Nah, saya kasih analogi sederhana. Pernah tahu Girlfriend ini beberapa tahun yang lalu ngetop nih? Ada yang tahu? Ada yang pernah ditawarin nggak buka gerai mixer? Dulu saya ditawarin nih, tahun 2020, 19 atau 20. Dulu masih 500 juta. Ya, 400 jutaan. Sekarang udah buka udah 1M katanya ya. Belum sama propertinya dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kita mirip-mirip kok kayak gini, cuman nggak perlu modal gede. Benar nggak? Dia menaikkan omset dan profitnya itu dengan membuka gerai. Kita menaikkan omset dan profit dengan membuka partnership ya. Makanya kita kalau di tim kita nggak panggilnya mereka agent, tapi kita panggilnya partner. Ya, sama ya di sini partner ya. Oke, mantap. Kita partner, ya. Nah, jadi di tahun 2022 dia udah punya 317 gerai toko, sekarang bahkan berlebih ya. Ya kan? Tapi ya sekarang udah stagnan. Nah, kita gampang balik lagi pakai contoh inilah Alfamart, Indomart. Nggak ada matinya, udah. Dan itu udah pasti BEP itu 5 tahun. Ya kan? Sama, kita juga di sini sebetulnya ya modelnya juga franchise, tapi partnership franchise. Ya, saya buka lagi. Nah, jadi kan gini kan, kita yang paling kanan nih. Saya langsung buka aja nih, conventional business, franchise, dan personal franchise. Modal kita kecil, cenderung nggak ada. Resiko kecil juga, ya kan? Tapi bisnis supportnya ada. In company, ini bisnis support bang. Bisnis support, teman-teman tinggal datang, di support sistem. Ada trainingnya, ada tempatnya, ada itu apa? Kitchen segala macam. Gue dari tadi kan, kok fokusnya wah enak banget nih, ya, enak banget, macam-macam, gitu ya. Hasilnya udah pasti besar, tergantung kita. Karena tempatnya nggak harus ada, karena semua bisa dijalankan dengan mobile. Ya. Terus waktu operasional nggak terbatas, masa pensiun kita yang nentuin, nggak ada endingnya. Ya. Nah, jadi kalau lihat model bisnis kayak gini, paling enak, seru dan profitable yang mana sih? Paling kanan. Nah, teman-teman udah ada di industri ini loh, teman-teman. Di industri personal franchise, programnya ya financial planning and insurance planning. Ya kan, ujung dari financial planning apa?
insurance planning. Kenapa? Karena kalau kita udah kita bantu klien ya, ngitungin dana pensiun dia segala macam, tapi dia nggak bungkus dengan insurance planning, kalau terjadi resiko kehidupan, crash ya? Crash. Jadi kita tuh keren profesi kita ya, financial planning and insurance planning. Ujung daripada financial planning adalah insurance planning. Colek kanan kirinya. Ujung daripada financial planning adalah insurance planning. Ya, apalagi sekarang ada PSP. Wah, makin ciamik ini Prudential. Ya, kita kalau lihat kiblat kita ya, Prudential Singapura itu kan udah advance banget ya, produk-produknya juga udah advance. Nah, kita akan menuju ke sana. Tapi kalau di Singapura orang jadi agent harus full time, betul? Orang jadi dari partner harus full time dan baru berapa bulan lagi boleh jualan? 6 bulan. Filipina 3 bulan. Indonesia berapa bulan? Hah? Setelah FLC berapa bulan? Oke, yang terbaru ya. Setelah 23 Juni itu boleh jualan 1 bulan. OJK nih, semua industri. Tapi nggak tahu ya, nanti jadi diaplikasikan nggak? Tapi udah keluar itu, suratnya udah keluar 23 Juni. Begitu teman-teman punya FLC 24 Juni, maka dia baru boleh jualan 24 Juli. Kita mesti lihat sisi baiknya ya, selalu ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Berarti itu partner kita ada 1 bulan untuk belajar. Ya, nggak asal jual. Yang kedua, industri asuransi itu mau meminimalisir own policy, buka buat diri sendiri. Itu kan kadang juga problem ya, buka buat diri sendiri, nggak pernah training, ntar udah 3 tahun, 4 tahun dia kena terminasi, terus dia mau ngurusin klaim apa segala macam, nggak ngerti kan, bahaya juga. Itu senjata makan tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, melindungi industri, melindungi kita yang benar-benar fokus dan profesional, melindungi Pak Indra Husin ya, dari oknum-oknum yang aneh-aneh lah. Ya, jadi sebenarnya industri kita makin sehat. Sekali lagi kita belum tahu implementasinya ya, saya belum tahu gimana. Tapi suratnya udah keluar. Lanjut. Apa lagi ya? Oke. Nah, teman-teman, biasanya kan kita waktu mau rekrut terutama anak muda gitu ya, dia masih ragu-ragu karena anak muda itu sebenarnya adalah next generation kita di industri, di bisnis ini.